Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita bisa bertemu di kelas online untuk mata kuliah ilmu filsafat, prodi perbankan syariah dan ekonomi syariah. Sebelum masuk ke materi pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang rencana pembelajaran semester agar mata kuliah yang kita bahas ini agar tersusun gitu materi yang akan nanti disampaikan. Perkenalkan, di sini saya dengan Pak Agung Apriana SHMH. Kebetulan di sini saya dikasih kepercayaan untuk membahas tentang ilmu filsafat. Sebelum ke materi, kita akan membahas tentang rencana pembelajaran semester. Jadi di sini tujuan mata kuliah. Jadi teman-teman di sini harus memiliki pengetahuan tentang konsep dasar, masalah-masalah pokok kefilsafatan sebagai prinsip berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Yaitu kita berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya, serta perkembangan pemikiran dan implementasinya dalam pengembangan keilmuan. Jadi mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan memiliki pengetahuan yang utuh dan dapat memahami, menjelaskan, dan memiliki daya kritis tentang konsep-konsep dan pemikiran-pemikiran filosofis menurut para filsuf dan aliran-aliran kefilsafatan, baik dimensi ontologis, epistemologis maupun aksiologis. Kemudian di sini pendekatan pembelajaran ini yaitu pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah ini yaitu metode ceramah bervariasi ya. Bisa latihan, bisa dalam pemberian tugas, atau diskusi kelompok, sharing bareng-bareng memecahkan suatu permasalahan dalam keilmuan filsafat. Kemudian deskripsi mata kuliah. Dalam mata kuliah ini mengkaji secara kritis sejarah lahir dan perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan baik di dunia barat, Islam maupun Timur. Di samping itu, melatih mahasiswa untuk berpikir dan bertindak secara kritis, sistematis, mendalam, dan universal sebagai pembeda antara mahasiswa dengan masyarakat awam. Jadi mahasiswa itu di sini harus aktif dan berpikir secara kritis agar suatu pengertian itu tidak tertuju pada satu saja. Jadi di sini dengan belajar filsafat itu kita akan belajar secara mendalam sampai ke titik yang akan kita tuju. Kemudian media pembelajaran. Media pembelajaran ini adalah pembelajaran mata kuliah ini menggunakan variasi ya dari beberapa media yang tersedia. Visualisasi konsep-konsep materi perkuliahan pengantar filsafat disajikan dengan tatap muka offline dan pertemuan online. Jadi sesuai dengan instruksi dari BAK, jadi kita itu untuk pertemuan online itu 5 kali dan pertemuan offline itu 5 kali. Kemudian evaluasi hasil belajar mahasiswa. Jadi keberhasilan belajar mahasiswa itu ditentukan berdasarkan partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan, seperti pengerjaan tugas-tugas dan keikutsertaan dalam ujian, baik dalam ujian UTS maupun ujian akhir semester. Nilai akhir ditentukan dari komponen-komponen nilai tugas maupun dari kuis. Jadi mahasiswa itu harus aktif ya ketika berdiskusi. Jadi dengan keaktifan itu jadi mahasiswa itu mempunyai rasa ingin tahu. Jadi seperti itu. Kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa itu terdiri dari tugas individu lah atau tugas kelompoknya, bervariasi lah. Nanti mungkin Bapak yang akan
ngasih itu tergantung dari kondisional aja seiring berjalannya dengan waktu. Kemudian UTS dan ujian akhir semester itu dilaksanakan dalam bentuk ujian tulis biasanya. Itu biasanya nanti BAK yang akan apa ya namanya mengatur gitu ya. Kemudian kemampuan mahasiswa itu dalam menganalisis kasus-kasus dalam permasalahan yang akan diajukan. Nah, di sini ada tugas itu 20% ya dalam penilaian mata kuliah ilmu filsafat itu. Kemudian dari kehadiran atau kuis itu 50%. Jadi bobotnya itu sangat tinggi. Jadi kehadiran teman-teman dalam mata kuliah ini sangat berpengaruh ya. Dan UTS itu hanya 15%, hanya sebagai pembantu dalam mata kuliah ini. UAS juga 15%. Nah, di sini garis besar materi setiap pertemuan. Dalam pertemuan pertama yang kita bahas hari ini, yaitu tentang penyampaian rencana belajar. Jadi agar pembelajaran ini tersusun secara rapi gitu. Nah, di sini pertemuan kali ini yang sudah tadi saya sampaikan, jadi silabus ya. Silabus itu sama dengan rencana pembelajaran semester ya. Jadi pertemuan kali ini hanya sebagai pengantar aja gitu ya, dan kontrak perkuliahan. Nah, kontrak perkuliahan itu kemungkinan nanti kesepakatan antara Bapak dengan mahasiswa-mahasiswa sekalian. Nanti di pertemuan offline kita bahas tentang kontrak perkuliahan itu mau kayak gimana gitu. Nah, nanti di pertemuan kedua itu kita akan melakukan pertemuan offline ya. Pertemuan offline yang akan membahas tentang dasar-dasar filsafat. Nah, sebelum membahas dasar-dasar filsafat itu apa? Jadi filsafat itu berasal dari bahasa Yunani yang disebut philosophia, yang artinya cinta akan kebijaksanaan. Jadi filsafat itu bisa diartikan berpikir secara mendalam yang tadi sudah saya sampaikan ya. Berpikir secara mendalam, secara kritis ya, sampai ke akar-akarnya gitu. Nah, di sini juga kita akan membahas tentang ilmu dalam filsafat itu seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kemudian cabang-cabang filsafat gitu. Kemudian ke pertemuan keempat itu kita akan belajar tentang filsafat prasokratik ya. Yang dimaksud adalah kelahiran filsafat alam dan kebijakan Sokrates ya, seperti para tokohnya Genotiseuton ya, dan Meutika teknik. Kemudian pertemuan kelima kita akan membahas tentang idealisme Plato ya. Tokohnya sebagai forma becoming kebahagiaan universal ya. Pertemuan keenam itu realisme Aristoteles ya. Seperti forma materia, teori empat kausa, kategori etika kebahagiaan. Kemudian pertemuan ketujuh itu tentang Helenisme dan abad pertengahan ya, tentang filsafat, ilmu pengetahuan dan agama ya. Kemudian dilanjut ke pertemuan 8 itu UTS. Nah, pertemuan yang selanjutnya itu tentang humanisme dan renaisan ya, gerakan ilmu dan awal filsafat modern. Kemudian ke pertemuan ke-10 itu tentang rasionalisme ya, filsafat berbasis akal, dan empirisme ya, filsafat berbasis pengalaman. Kemudian yang ke-11 itu kritisme, filsafat berbasis kritik seperti Immanuel Kant, dan positivisme ya, filsafat demi pengetahuan ilmiah ya, tokohnya Auguste Comte. Yang ke-12 itu eksistensialisme ya, filsafat berbasis kemerdekaan dan sebagainya ya, nanti yang akan kita bahas di pertemuan offline. Jadi intinya teman-teman, nanti kita akan bagikan kelompok ya di pertemuan offline. Jadi teman-teman itu nanti dibagikan kelompok. Nah, nanti di pertemuan offline saya akan membagikan. Jadi dari mulai materinya akan dibagi-bagi tiap kelompok untuk didiskusikan gitu. Nah, ini daftar pustaka utamanya seperti Dedi Supriyadi ya, 2013, pengantar filsafat Islam Bandung, pustaka setia dan sebagainya lah. Banyak sih referensi yang akan kita bahas gitu.
Nanti bukunya saya akan bawalah salah satu untuk contoh dalam pembelajaran. Nah, untuk teman-teman semuanya, untuk pertemuan kali ini dicukupkan ya. Karena pertemuan pertama itu kita hanya membahas tentang silabus ya, rencana pembelajaran kuliah gitu ya, dan kontrak belajar. Nah, kontrak belajar itu nanti ya kita akan bahas di pertemuan offline dan akan kita bagikan kelompok ya. Jadi mohon maaf ya untuk penyampaian yang kurang berkenan atau kurang baik ya dalam tata cara penyampaian ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan offline ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.